Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman sekalian dan juga Pak Ishak Matondang selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Komunikasi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Adelia Murtia Salsa, Yogi Yosafat Ginting, dan Latifah Jan Arasyi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Psikologi Komunikasi Kelompok. Materi yang pertama yaitu psikologi komunikasi. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin yaitu communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Menurut Carl E. Hovland, ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegar asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Secara terminologi, komunikasi adalah the whole process used to reach other minds atau seluruh proses yang dipergunakan untuk mencapai pikiran-pikiran orang lain. Menurut Michael Bergen dan Michael Ruffner dalam bukunya Human Communication: A Revision of Approaching Speech Communication, memberi batasan komunikasi kelompok sebagai interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki seperti berbagai informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah, sehingga semua anggota kelompok dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat, atau the face-to-face interaction of 3 or more individuals for a recognized purpose such as information sharing, self-maintenance, or problem-solving, such that the members are able to recall personal characteristics of other members accurately. Komunikasi sebagai ilmu yang multidisiplin mempunyai banyak pengertian dan makna sesuai dengan latar belakang bidang ilmu yang memberi pengertian. Komunikasi merupakan bagian yang esensial buat pertumbuhan kepribadian manusia, dan komunikasi amat erat kaitannya dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia. Karenanya, komunikasi selalu menarik minat para psikolog. Psikologi komunikasi berkaitan dengan bagaimana mencapai komunikasi yang efektif dalam interaksi manusia. Untuk itu, maka memahami manusia memang menjadi kemutlakan jika kita ingin berhasil atau efektif dalam berkomunikasi dengan manusia lain. Menurut Fisher, terdapat 4 ciri-ciri psikologi komunikasi, yaitu yang pertama, penerimaan stimuli secara indrawi atau sensory reception of stimuli. Pada proses ini, komunikasi diawali atau bermula ketika panca indera kita diterpa oleh stimuli. Panca indera tersebut yaitu mata, hidung, telinga, kulit, dan juga mulut. Stimuli bisa berbentuk orang, pesan, suara, warna, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada proses yang mengantar stimuli dan respons, atau internal mediation of stimuli. Pada ciri pendekatan ini, stimuli yang ditangkap oleh alat indera kemudian diolah dalam otak. Kita hanya mengambil kesimpulan tentang proses yang terjadi pada otak dari respons yang tampak, melalui tanda-tanda yang diketahui seperti tersenyum, tepuk tangan, dan meloncat-loncat yang memiliki arti sedang gembira. Lalu yang ketiga ada prediksi respons atau prediction of response. Pada pendekatan ciri ini, respon yang terjadi pada masa lalu dapat dilihat serta dapat diramal responnya untuk masalah mendatang. Kuncinya adalah harus mengetahui sejarah respons terdahulu sebelum meramalkan respons individu saat ini. Lalu yang terakhir adalah peneguhan respons atau reinforcement of response. Pada pendekatan ciri ini, timbul perhatian pada gudang memori atau memory storage dan set penghubung masa lalu dan masa sekarang. Salah satu unsur sejarah respons ialah peneguhan. Peneguhan adalah respons lingkungan atau orang lain pada respons organisme yang asli. Fisher menyebutnya sebagai peneguhan. Dalam suatu kelompok di mana kita ikut terlibat di dalamnya, ada 2 karakteristik yang melekat pada suatu kelompok, yaitu norma dan peran. Norma adalah persetujuan atau perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok berperilaku satu dengan lainnya. Kadang-kadang, norma oleh para sosiolog disebut juga dengan hukum atau law, ataupun aturan atau rule, yaitu perilaku-perilaku apa saja yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan dalam suatu kelompok. Ada 3 kategori norma kelompok, yaitu norma sosial, prosedural, dan tugas. Norma sosial mengatur hubungan di antara para anggota kelompok, sedangkan norma prosedural menguraikan dengan lebih rinci bagaimana kelompok harus beroperasi, seperti bagaimana suatu kelompok harus membuat keputusan, apakah melalui suara mayoritas ataukah dilakukan pembicaraan sampai tercapai kesepakatan. Dari norma tugas, memusatkan perhatian pada bagaimana suatu pekerjaan harus dilaksanakan. Lalu selanjutnya ada pengklasifikasian kelompok.
kelompok sendiri diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kelompok primer dan kelompok sekunder. Charles Horton Cooley mengatakan bahwa kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati. Lalu yang kedua ada kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang anggota-anggotanya secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu. Sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur atau standar untuk menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Dalam sebuah kelompok, komunikasi merupakan salah satu syarat yang harus terjadi di dalamnya. Tanpa adanya komunikasi, sebuah kelompok tidak akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sebuah kelompok juga tidak bisa dipisahkan dari komunikasi antar anggotanya. Banyak manfaat, entah itu positif ataupun negatif, jika individu bergabung dalam suatu kelompok, diantaranya adalah menjadi penyelesaian masalah, berbagi ilmu pengetahuan, sebagai satu sosial, bahkan proses pembentukan gaya hidup. Hal ini merupakan suatu hakikat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama dalam kelompok dan masyarakat. Manusia dalam hidupnya harus berkomunikasi. Komunikasi adalah salah satu aktivitas yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia sehari-hari. Artinya, memerlukan orang lain dalam membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri. Begitu juga halnya dengan suatu kelompok. Dalam mencapai hal, salah satu faktor penentu dalam sangat diperlukan adalah proses komunikasi. Proses komunikasi tersebut untuk mengubah sikap, opini, atau pandangan, perilaku, dan juga masyarakat. Konformitas. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau dibayangkan. Bila sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan para anggota untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama. Yang kedua yaitu fasilitasi sosial. Fasilitasi berasal dari kata Prancis yaitu facile berarti mudah, yang menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Menurut Alport, yang dimaksud dengan fasilitasi sosial adalah prestasi individu yang meningkat karena disaksikan kelompok. Inti dari fasilitasi sosial ini adalah kehadiran kelompok yang dapat mempermudah pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga ada polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi yang lebih ekstrim. Bila sebelum diskusi kelompok, para anggotanya mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Sebaliknya, bila sebelum diskusi para anggota kelompok agak menentang tindakan tertentu, maka setelah diskusi mereka akan menentang lebih keras. Lalu selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Keefektifan kelompok adalah pencapaian tujuan melalui kerjasama antar anggota kelompok. Anggota kelompok saling bekerja sama untuk mencapai dua tujuan, yaitu melaksanakan tugas kelompok dan memelihara moral para anggota kelompok. Keefektifan kelompok dipengaruhi oleh faktor situasional dan faktor personal. Yang termasuk dalam faktor situasional adalah ukuran kelompok, jaringan komunikasi, kohesi kelompok, dan kepemimpinan. Sedangkan yang termasuk dalam faktor personal adalah kebutuhan interpersonal dan kebutuhan interpersonal. Kebutuhan interpersonal meliputi inklusi, kontrol, afeksi, dan juga tindak komunikasi. Kohesi kelompok. Yang termasuk dalam kohesi kelompok adalah keterikatan anggota secara interpersonal satu sama lain, ketertarikan anggota pada kegiatan dan fungsi kelompok, dan sejauh mana anggota tertarik pada kelompok sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan personalnya. Fungsi komunikasi kelompok. Fungsi-fungsi tersebut mencakup fungsi hubungan sosial, pendidikan, persuasi, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan, serta fungsi terapi. Fungsi-fungsi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, fungsi hubungan sosial. Dalam arti, bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya. Yang kedua, fungsi pendidikan, yaitu bagaimana sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. Yang ketiga ada fungsi persuasi, yaitu di mana anggota kelompok berupa
berupaya memersuasi anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan yang terakhir yaitu fungsi problem solving dan fungsi terapi. Kelompok juga dicerminkan dengan kegiatan-kegiatannya untuk memecahkan persoalan dan membuat keputusan. Proses komunikasi kelompok. Proses komunikasi pada dasarnya sama dengan komunikasi pada umumnya. Komponen dasar yang digunakan dalam berkomunikasi adalah komunikan, komunikator atau sender, pesan atau message, media atau channel, dan respon atau efek. Akan tetapi, dalam komunikasi kelompok, proses komunikasi berlangsung secara tatap muka dengan lebih mengintensifkan tentang komunikasi dengan individu antar individu dan individu dengan personal, struktural, atau formal. Ketika seluruh orang yang terlibat dalam komunitas atau kelompok tersebut berkomunikasi di luar forum, maka komunikasi yang terjalin antar individu berlangsung secara pribadi dan bahasa yang digunakan cenderung tidak formal. Akan tetapi, jika individu tersebut bertemu dalam satu forum yang dihadiri anggota kelompok atau komunitas, maka komunikasi yang berlangsung akan cenderung menggunakan bahasa yang lebih formal. Pada bagian kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa psikologi komunikasi kelompok adalah suatu komunikasi yang berlangsung antar individu dengan individu lain secara berkelompok dan membentuk kelompok lainnya. Komunikasi ini terjadi secara langsung ataupun tidak langsung di dalam suatu organisasi, yaitu masyarakat, yang mempunyai tujuan seperti mendapatkan informasi, pemeliharaan diri atau pemecahan masalah, sehingga semua anggota kelompok dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. Komunikasi yang dilakukan harus lancar dan tidak ada hambatan dari individu lainnya agar komunikasi yang diharapkan dapat terjadi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.